Penjarahan Roma Sack of Rome, 410 m. Kota yang telah menguasai seluruh dunia itu sendiri telah direbut. Pada tahun 410 m, Roma jatuh ke tangan pasukan nomaden Germanik Visigoth yang menjarah kota selama 3 hari. Meskipun Roma sudah tidak lagi menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Barat, dan kehancurannya relatif terkendali, karung itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Perubahan yang dikenal sebagai periode migrasi, atau invasi barbar, kemudian terjadi, dengan pergerakan besar orang-orang di seluruh Eurasia, dari Cina hingga Inggris. Orang-orang barbar mulai menginvasi kerajaan-kerajaan yang menetap seperti Roma dan Cina dari sekitar tahun 300 hingga 650. Mereka mengukir kerajaan baru, yang dalam banyak kasus memunculkan bangsa-bangsa di era modern. Perubahan iklim di Asia Tengah mendorong suku-suku kuda nomaden di stepa untuk mencari padang rumput yang lebih baik, yang pada gilirannya memaksa pengembara tetangga untuk menyerang apa yang disebut kerajaan beradab. Cina dirusak oleh Xiongnu, Persia oleh Hephthalites, dan India oleh Hun Putih. Orang barbar di gerbang. Di Eropa, kedatangan orang Hun di tanah timur Rhine dan utara Danube menggusur suku-suku Germanik yang telah lama hidup dalam keseimbangan yang rapuh dengan Kekaisaran Romawi. Visigoth pindah ke tanah Romawi, akhirnya menyerbu Roma pada tahun 410, sementara suku-suku lain termasuk Vandal, Suevi, Alan, Terang, Burgundi, dan Alemani menyerbu dan menetap di wilayah dari Gaul hingga Spanyol hingga Afrika Utara. Pada tahun 440-an, Hun, di bawah Attila, menghancurkan Eropa Timur sebelum dikalahkan oleh koalisi Romawi dan Jerman. Kekaisaran Romawi Barat menyusut hingga mencakup tidak lebih dari Italia sendiri, kaisar bonekanya dikendalikan oleh jenderal barbar. Pada tahun 476, kaisar nominal terakhir digulingkan oleh seorang jenderal seperti itu, Odoacer, menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi di Barat. Namun, Kekaisaran Barat telah mengalami kemunduran setidaknya sejak abad ketiga. Populasi dan ekonominya telah berkurang, membuatnya semakin bergantung secara finansial pada Kekaisaran Timur. Melemahnya otoritas pusat telah memberikan lebih banyak otonomi kepada provinsi-provinsi. Militer, yang wajib merekrut dari suku-suku barbar, kehilangan kekuatan intinya. Pada kenyataannya, invasi barbar mungkin merupakan bagian dari sebuah proses, transisi, bukan kejatuhan. Adat istiadat, budaya, bahasa Romawi, dan khususnya agamanya dalam bentuk kekristenan, bertahan di seluruh provinsi, dan banyak elit penguasa baru melihat diri mereka melanjutkan tradisi Roma. Kota itu sendiri selamat dari penjarahan oleh Alaric dan Visigothnya, dan oleh Vandal pada tahun 455, dan berkembang pesat di bawah Theodoric the Ostrogoth, 489-526. Pada gilirannya, negara-negara penerus yang dibentuk oleh suku-suku Germanik selama abad-abad berikutnya akhirnya diserang oleh gelombang penjajah lebih lanjut seperti Magyar dan Viking. Orang barbar, lainnya. Barbar adalah kata Yunani yang menandakan ocehan yang tidak dapat dipahami dari mereka yang tidak berbicara bahasa Yunani, dan oleh karena itu tidak dapat dianggap beradab. Bangsa Romawi mengadopsi konstruksi, mereka dan kita, ini. Namun, pada abad keempat, batas-batas antara Roma dan tetangganya yang barbar menjadi kabur, baik secara budaya maupun geopolitik, orang barbar menjadi lebih seperti orang Romawi, dan sebaliknya. Tentara Romawi sebagian besar terdiri dari orang barbar baik pembantu Germanik dan tentara bayaran, atau warga negara Romawi yang sebenarnya adalah Galia, Inggris, atau salah satu dari ratusan kelompok dan etnis lainnya. Namun demikian, banyak budaya Romawi yang selamat dari invasi tersebut. Misalnya, meskipun sebagian besar Italia, Gaul, dan Spanyol berada di bawah kekuasaan Goth, Suevi, dan Vandal, Germanik, bahasa mereka menolak pengaruh Germanik dan tetap menjadi bahasa Roman, yaitu bahasa yang telah berevolusi dari bahasa Latin yang digunakan oleh orang Romawi di Roma.